Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sampai kepada kita, baik yang kita pinta maupun yang tidak kita pinta. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat berupa kesehatan, keluangan waktu, dan nikmat-nikmat kita bisa melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Semoga kehadiran kita ke tempat ini dari rumah kita masing-masing menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kepada sahibul bait, semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, selain yang kita sebutkan di mukadimah tadi, yang tidak kalah penting untuk kita syukuri, yaitu nikmat rasa aman. Nikmat rasa aman ini, kata para alim ulama, lebih besar dibanding dengan nikmat berupa rezeki. Ya. Dari mana kita tahu? Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat ke-126. Kita akan tahu bagaimana nikmat aman itu ternyata melebihi nikmat yang berupa rezeki. Ayatnya langsung artinya, Ustaz. Oh, ayatnya silakan. Satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Wa iqala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara wa umatti'uhu qalilan thumma adqarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apa pendalilannya? Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hadza baladan amina. Beliau pinta pertama kali bukan warzuk ahlahu minas samarati, bukan buah-buahan dulu, tapi rasa aman. Dari mana pendalilannya? Karena dengan rasa aman seseorang bisa beraktivitas di negerinya. Seseorang bisa mengambil apa yang menjadi haknya. Seseorang bisa mengais rezekinya Allah, bisa mencari rezekinya Allah bertebaran di atas muka bumi. Kenapa? Karena rasa aman. Hingga stabilitas keamanan itu akan menyebabkan tumbuhnya perekonomian di negeri tadi, sehingga kemudian rezeki itu Allah akan permudah baginya. Maka inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama, rasa aman itu lebih diuntungkan atau lebih didahulukan dibanding dengan meminta rezeki. Karena kalau sudah rezeki datang sementara rasa aman tidak ada, bagaimana? Ya, orang bisa mencari ke sana kemari tapi tidak ada jaminan keamanan pada dirinya. Maka tentu ini bukan kebaikan bagi seorang hamba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khisat lahu dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di tempat tinggalnya, rasa aman di negerinya, rasa aman di tempat dia membangun keluarganya dan usahanya, kemudian diberi kesehatan badannya, kemudian di hari itu ada makanan pokok yang bisa dia makan, apa kata Nabi? Faka'annama khisat lahu dunya, seolah-olah dunia terkumpul pada dirinya. Ini nikmat dari Allah. Dengan rasa aman, Nabi sebutkan aman dulu di rumahnya, baru kemudian kesehatan, baru kemudian makanan. Nabi tidak balik, ini bukan acak, tapi sudah berurutan sesuai dengan apa yang menjadi maslahat bagi manusia. Amannya, kemudian kesehatan badannya, baru kemudian rezekinya. Maka ini menunjukkan nikmat aman itu wajib untuk kita syukuri. Lalu bagaimana seandainya seseorang, suatu kaum, suatu negeri mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa rasa aman? Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 112. An-Nahl ayat 112, gambaran bagaimana suatu kaum, suatu negeri yang tidak mensyukuri nikmat aman di dalam negerinya sendiri. Apa balasan dari Allah? Ada di surah An-Nahl ayat ke-112. Silakan. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dan segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini contoh gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah negeri yang awalnya aman, sentosa, rezeki datang dari kanan kiri yang tidak disangka-sangka oleh penduduknya. Kemudian mereka mulai mengingkari nikmat rasa aman ini. Kemudian mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan negeri Sabah, sebagaimana penafsiran dari Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama tafsir yang lain. Yang dulu negeri Sabah itu negeri yang sangat-sangat makmur, hawanya sejuk, yang jika orang berpenyakit kulit masuk ke negeri itu, maka keluar dari negeri itu penyakitnya jadi bersih dan hilang. Saking sejuknya, saking murninya hawa di negeri Sabah. Kanan kirinya penuh dengan buah-buahan, yang jika orang membawa nampan atau keranjang di atas kepalanya tanpa dia memetik, maka keluar dari kebunnya sudah penuh dengan isi buah-buahan, tanpa dia susah payah untuk memetik buah-buahnya. Tapi kemudian sedikit demi sedikit mereka mulai mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mulai kemudian mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan bendungan Maghrib, bendungan yang menjadi sumber dari kehidupan negeri Sabah itu, Allah hancurkan dengan hanya
seekor tikus. Tikusnya sebesar kambing, dilobangi sedikit demi sedikit, tanpa terasa kemudian jebol itu bendungan, kemudian negeri Saba hancur tanpa membekas apapun. Yang ada apa? Tumbuhan-tumbuhan tadi yang nikmat tadi oleh penduduknya menjadi tumbuhan pinus dan tumbuhan bidara, yang semuanya tidak ada manfaat untuk dimakan. Hingga kemudian apa? Muncul kelaparan, ketakutan, hingga kemudian penduduk negeri Saba yang tersebar sampai ke Hijaz, sampai ke Yaman, dan tidak ada jejaknya sama sekali. Gambaran zaman sekian. Bagaimana kalau suatu negeri tidak mau mensyukuri nikmat rasa aman? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat rasa aman, maka wajib untuk dijaga. Dan di antara bentuk penjagaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyingkirkan yang namanya dosa besar yang ke-22 ini. Yaitu apa? Qat'ut thariq, perampok jalanan, atau bahasa kita apa? Begal, penyamun, perompak. Ya. Qat'ul thariq. Qat'un maksudnya memotong, at-thariq jalan, ya, nyegat gitu loh. Ya, qat'ul thariq. Maknanya apa? Kata para alim ulama, yaitu mencegat untuk merampas harta orang, atau kemudian membunuhnya untuk mengambil hartanya, atau meneror, menimbulkan rasa takut dengan terang-terangan, dengan kesombongan dan dengan senjata. Itu ciri khasnya begal. Ciri khasnya dosa besar ke-22 itu, dia ngambil harta orang dengan menebar rasa takut. Kemudian apa? Pakai silah, senjata, ya, entah senjata tajam atau senjata senpi, senjata api. Karena kalau mencurinya itu mengambil hartanya tidak dengan harta, dengan kesombongan, dengan terang-terangan dan dengan senjata, maka namanya bukan merampok, apa? Mencuri. Kayak yang kemarin kita bahas di dosa besar ke-21, mencuri itu ngambil harta diam-diam. Perampok gak diam-diam, perampok itu terang-terangan. Maka dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi di bab tersendiri, karena perampok, begal, pencuri itu beda kasus. Maka disendirikan oleh para ahli ilmu. Ditambah mereka punya kesombongan, ya, punya rasa menakut-nakuti orang. Kalau mencuri kan enggak, mencuri itu diam-diam. Ya, makanya kemarin dibahas di bab tersendiri oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau membawakan satu dalil dari surah Al-Maidah ayat yang ke-33. Dalilnya cuma satu, nanti kita tambah dengan faedah dari bahan yang lain. Nah, silakan dibaca dalilnya di surah Al-Maidah ayat yang ke-33. Hanya cuma dalil satu ini yang dibawakan oleh beliau rahimahullah di bab perampok ini. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adim. Artinya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan akhirat. Mereka mendapat adab yang besar. ya, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang jelas menunjukkan tentang dosa besarnya begal, perampok. Karena di sana Allah memberikan hukuman fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan di bagian akhir di bab itu, famujarradi ikhafati sabila huwa murtakiba al-kabirah. Jika hanya membuat teror saja, memberi rasa takut di jalanan saja, sudah termasuk dosa besar.
fa kaifa idza akhadal mal fa kaifa idza kharaja aw qatala aw fa'ala iddata kabair. Lalu bagaimana kalau kemudian menebar rasa takut tadi itu sambil merampas hartanya orang, kemudian melukai orang yang diambil hartanya karena nggak mau menyerahkan harta, atau membunuh, sudah berapa dosa besar dia tanggung. Ma'ama ghalibuhum alaihi min tarkis salah wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri waz zina. Terlebih lagi umumnya perampok begal itu ya, hasilnya apa? Dipakai untuk minum minuman keras, untuk berzina, ditambah dia apa? Tarkis shalah, meninggalkan salat. Sudah terkumpul berapa dosa besar pada dirinya ini loh. Hanya sekedar di jalan nakut-nakutin orang tok itu sudah dosa. Apalagi dengan nakuti orang itu dia ngambil hartanya orang. Orang tidak mau dilukai atau mungkin dibunuh dan seterusnya. Ini sudah tertumpuk beberapa dosa besar. Maka benar kemudian Allah sebutin apa di ayat itu? Walahum fil akhirati azabun azim. Maka mereka nanti di akhirat mendapatkan azab yang sangat besar. Apa bahayanya perbuatan begal ini? Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras sekali dalam agama kita. Yang pertama, karena mereka menakut-nakuti kaum muslimin. Neror itu tidak boleh, haram. Yang nakut-nakutin orang, baik itu guyonan maupun tidak, itu tidak boleh, haram. Dosa itu. Dalilnya di mana? Ada di Abu Dawud nomor 5004. Ini kalau antum kalau punya aplikasi 9 hadis itu buka di situ bisa. Jadi bisa connect ke situ. Ada yang punya enggak? Enggak punya. Ya, kalau mau punya itu beli HP baru dulu. Yang RAM-nya besar. Karena setelah saya ngaplikasi download itu, habis itu saya nggak bisa download yang lain soalnya. Enggak apa-apa. Karena saya cari game nggak bisa. Pikano game nggak ada. Di sini HP ini mah hadis tok, saya bilang gitu. Itu sudah makan RAM banyak soalnya. Ya, saya bacakan hadisnya di Bukhari, Abu Dawud nomor 5004. Dari Abdurrahman bin Abu Layla. Ini seorang tabi'in. Para sahabat Nabi SAW menceritakan kepadaku, annahum kanu yasiruna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fanama rajulun minhum fantalaqa ba'duhum ila hablim ma'hu fa'akhadahu fafazi'ah. Bahwa mereka saat berjalan bersama Nabi SAW, kemudian ada salah seorang tertidur di antara mereka. Jadi setelah mungkin capek berjalan, kemudian mereka tertidur. Lalu ada sebagian sahabat itu ngambil dan menarik tali yang bersama dengan sahabat yang tidur tadi, hingga kemudian sahabat ini kaget. Ya, orang kalau ketidur gini ditarik gini kan kaget ya. Maka kemudian faqala Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yahillu lil muslim ayyurawwi'a musliman. Tidak halal, berarti haram, bagi seorang muslim menakut-nakuti atau membuat kaget sesama saudaranya muslim. Haram. Ngagetin orang itu tidak boleh. Yang ngeprank, ngelempari mercon, ya apa banyaklah untuk ngaget-ngageti orang. Ini guyonan loh jamaah kan. Ini para sahabat guyon, tidak sungguhan ini. Cuma narik tok talinya, ayah kaget kan. Itu guyon itu. Nah, bagaimana dengan begal? Dia neror itu sungguhan, niat dia untuk ngambil hartanya orang, nggak ngeprank di jalan kok itu. Sungguhan itu. Berapa dosa sudah dia tanggung. Ya. Sekedar guyon saja Nabi melarang. Di hadis yang lain yang dari jalur yang sama dari Abdurrahman bin Abu Layla, tapi di Musnad Imam Ahmad nomor 21986. Dia telah menceritakan kepada kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu yasiruna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masirin fanama rajulun minhum fantalaqa ba'duhum ila nabli maha wa akhadaha falamma istayqadha ar-rajulu fazi'a fadhahikal qaum. Bahwa kemudian mereka berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Salah seorang di antara mereka tertidur, kemudian satu di antara para sahabat mengambil anak panahnya.
Sahabat kan bawa panah, pedang, tombak itu ya. Ini diambil panahnya. Kemudian orang ini terbangun kaget, kemudian sahabat tertawa semua. Wah, tertawa lihat sahabat ini kaget. Terbangun gitu ya. Diambil panahnya kan kaget orang. Faqala ma yudhikukum? Faqala la illa ana akhadna nabla hada fafazi'a. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian tertawa? Nabi marah ini. Enggak ya Rasulullah, kami cuma ngambil anak panahnya, dia kaget. Apa kata Nabi SAW sama dengan yang tadi? La yahillu lil muslim an yurawwa'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim nakut-nakuti atau bikin orang kaget saudaranya yang lain. Lihat teman-teman, main-main itu tidak boleh. Apalagi begal ini nakut-nakuti dengan nyawa ancamannya, pakai senjata, pakai silah, ya, baik senjata tajam maupun pakai senjata api. Yang kedua, mengapa begal itu kemudian dilarang keras dalam agama ini? Karena ada larangan mengangkat senjata terhadap kaum mukminin. Ini dilarang. Di Bukhari nomor 6874, di Muslim nomor 98. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man hamala alaina salah falaysa minna." Barang siapa mengangkat senjata terhadap kami, maka dia bukan bagian kami. Jadi ngacungkan senjata ini lu tidak boleh. Maka kalau antum dikasih atau minjam seseorang senjata yang tajam, maka apa? Pegang bagian tajamnya, berikan pegangannya pada orangnya. Paham maksudnya? Ya. Termasuk pensil pula. Pensil, bolpen, ada tajamnya kan, pegang tajamnya, ujungnya kasihkan pangkalnya. Jangan dikasih gini. Itu tidak boleh, itu nanti kena hukuman apa? Ngangkat senjata. Termasuk pula berjalan di tengah umum, maka nggak boleh senjata itu dipegang pegangannya, nggak boleh. Dipegang tajamnya, taruh pegang. Pegang pisau nih, balik gini. Kalau misalnya nggak ada sarungnya, pegang ujungnya. Ya, kalau musim kurban kemarin itu hati-hati itu. Ya, pegang gininya kemana-kemana. Kayak orang, iya. Jadi orang Jawa nih orang setan lewat ya apa. Pegang ujungnya gini. Kalau ngasih kan pegang ujungnya gini, kasihkan pangkalnya. Karena apa? Nanti kena larangan ini. Itu pelajaran dari mbah-mbah saya dulu tuh kayak gitu dulu. Ternyata ada hadisnya ya. Oh iya, ternyata orang dulu tuh ngerti. Coba nggak ngerti dalile gitu aja. Iya, saya diajari dulu gitu soalnya sama orang-orang tua saya dulu. Nenek saya, mbah buyut saya gitu. Pegang, kasih pisaunya gini. Kalau orang pinjam itu, yang tajam dipegang, kasihkan gini. Ternyata dalilnya ada ternyata. Nggak boleh ngangkat senjata terhadap kami. Orang ngerampok begal pakai senjata. Serahkan nyawa atau harta milik atau. Yang ketiga, larangan tentang permusuhan dan larangan berbuat zalim. Terkumpul satu dalam perbuatan orang yang begal. Udwan, permusuhan di antara sesama kaum muslimin dilarang, ya Mas. Dan Allah tidak suka orang yang melampaui batas dalam permusuhan. Al-Baqarah 190. Silakan. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta yattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilm malaka minallah. Stop. Ayat berapa itu Pak? 190. Nah, itu 120 tadi itu. Sebelah kanan itu. Nanti mau dibaca 2 juz. Ngaji kita sampai asar nanti. 190.
wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. nah, orang-orang begal itu melampaui batas. Ya. Dia melampaui batas. Kenapa? Sudah memercikkan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Sementara memerangi orang-orang di jalan Allah saja itu Allah larang untuk dengan tidak melampaui batas. Lah, apalagi kita nggak musuhan sama dia kan? Mungkin kita nggak kenal sama dia. Kemudian mereka mendatangkan permusuhan kepada kita. Maka jelas ini suatu dosa. Sudah dosa lagi bagi dia. Karena Allah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apa yang tidak disukai Allah pasti suatu hal yang buruk. Ya. Kemudian dalam hadis qudsi di Sahih Muslim nomor 2577, dalam rentetan hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum wa muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atasku dan aku jadikan kezaliman diharamkan atas kalian, maka jangan saling berbuat zalim. Jelas orang yang begal itu ya zalim, mengambil harta orang tanpa hak dan batil dalam memperoleh harta. Ditambah lagi ketika peruntukannya, kata Imam Az-Zahabi tadi, digunakan untuk minum-minuman keras, ya kadang untuk pesta pora yang tidak ada manfaatnya, zina dan seterusnya. Wal iyadu billah. Maka tentu penghasilannya tidak memberi manfaat fid dunya wal akhirah. Secara umum jemaah sekalian, ada dua cara untuk menghentikan perampokan ini. Begal itu ada dua cara yang disebutkan oleh Allah, ya, faedah dari ayat ke-33 di Al-Maidah tadi. Yang pertama adalah upaya dari pemerintah, terkhusus pemerintah kaum muslimin. Kita kembali, semuanya ranahnya adalah ranah pemerintah. Ya, tidak boleh person, tidak boleh komunitas, tidak boleh masing-masing individu. Mengatur, memberikan bimbingan bagaimana ya menghentikan aksi perampokan, aksi begal di jalanan ini. Sebagaimana tadi disebutkan di Al-Maidah ayat 33. Maka dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan maksud dari fasadan di ayat tadi, innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yus'auna fil ardi fasadan. Maksud fasadan apa? Teror. Kerusakan di situ maknanya adalah meneror manusia, memberi rasa takut, ya, nakut-nakuti manusia. Ya gimana orang mau lewat kan, waduh nanti ada begal di tengah jalan. Pasti kan khawatir kan, gak ada rasa aman kan. Sementara rasa aman itu kewajiban yang harus disampaikan oleh pemerintah kepada kaum muslimin. Dan masing-masing orang wajib memperoleh rasa aman di negerinya. Dan itu kewajiban. Pemerintah jamin seperti itu. Maka dilakukan langkah-langkah sebagaimana Allah sebutkan di Al-Maidah 33 tadi. Nah, makna dari fasad dan kata As-Sa'di rahimahullah, beliau katakan itu adalah maknanya meneror, merampas, melukai, membunuh dan seterusnya. Maka kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah apa? Ini sebagai ancaman fid dunya bagi pelaku begal. Karena nanti ada ancaman fil akhirah. Satu, apa yang harus dilakukan? Dalam kitab-kitab fikih, para ulama itu berbeda pendapat. Apakah kalau orang itu membegal, membunuh, kemudian dia dibunuh baru disalib? Ataukah disalib dulu, baru kemudian dibunuh? Ataukah dipotong-potong dulu tangannya, kirinya, kemudian baru dibunuh? Atau dibunuh dulu, baru kemudian tangannya dipotong, kakinya dipotong? Itu perbedaan panjang di kalangan para ulama. Kemudian dipersingkat saja oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, jika begal itu membunuh dan merampas harta, nah, jadi selain dia merampas harta, untuk memperoleh hartanya dia bunuh dulu, ya, untuk memperoleh harta yang dia peroleh, yang dia diinginkan, maka begalnya dibunuh dan disalib. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat, disalib dulu atau dibunuh. Paham maksudnya ya? Jadi dibunuh baru disalib, ataukah disalib dulu kemudian dimatikan orangnya. Ini perbedaan di kalangan ulama. Tapi yang jelas kalau dia membunuh plus merampas harta, maka dia dibunuh dan disalib. Dan itu dipertontonkan di hadapan khalayak ramai. Kembali lagi, ini tugasnya ulil amri.
Tugasnya pemerintah. Yang kedua, begalnya hanya membunuh saja. Dia nggak ngambil harta, karena mungkin didapati yang dibegal orang fakir miskin barangkali. Ya, maka dilihat kartunya, ternyata di dompetnya hanya kartu BLT misalnya, belum cair lagi. Apa ini, isinya bon-bonan semua dompetnya. Wah, kadung rampok ini, bunuh aja ya. Kalau ini begalnya wajib dibunuh, karena dia melakukan pembunuhan, kisosnya apa? Dibunuh. Ya, nggak disalib seperti ini, maka dia dibunuh saja. Ya. Ini yang kedua. Lalu bagaimana kalau begalnya itu nggak membunuh, nggak melukai, cuma ngerampas hartanya toh? Ya. Tujuannya begal kan pertama untuk ngerampas harta saja kan? Ya. Ternyata dirampas, berhasil. Maka kasus ketiga ini dipotong silang tangan dan kakinya. Sebagaimana ayat 33 tadi. Ya, potong tangan kanannya, potong kaki kirinya. Ya, dipotong pergelangannya sama kakinya, pergelangannya. Masih nyuri lagi, ngerampok lagi, ketemu lagi, potong sebaliknya, kiri sama kanan, kakinya disilang. Tapi kebajut ya, sudah nggak punya tangan kanan sama kaki kiri kok ya masih ngerampok, ya kebajut berarti orangnya. Yang keempat, kalau orang ini, begal ini, nggak ngerampas harta, nggak membunuh, tapi cuma nakut-nakutin orang. Ya. Syukur kalau dapat harta, nggak ya nggak apa-apa gitu ya. Nakut-nakutin orang dok, maka seperti ini dia dibuang, dipenjara di negeri yang asing. Ini dipenjara, diasingkan ke negeri yang entah berantah kemana nggak tahu, ya, selama 1 tahun sampai dia tobat. Kalau belum tobat baru dera sesuai dengan kesepakatan qadhi. Ya, sampai dia jerah nggak mau ngerampok lagi, baru kemudian dibebaskan. Jadi kalau dia ngerampok tapi nggak ngambil harta, cuma nakut-nakutin doang, nggak bunuh pula, maka dia diasingkan ya di negeri yang jauh, di penjara, bukan diasingkan dilepas, enggak, di penjara dia, ya di negeri yang jauh. Cuma nakutin. Ya. Jadi nakutin, ternyata orangnya nggak punya uang gitu ya, terus lari gitu ya, terus ketangkap sama aparat. Nah, ini dia kena hukuman diasingkan ke negeri yang jauh dan di penjara. Ini upaya yang pertama dari pemerintah. Lalu bagaimana dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat? Maka tentu ada timbal balik atau ada saling membantu ya antara masyarakat dan pemerintahnya. Jadi pemerintahnya aktif, rakyatnya pun juga aktif. Kalau seperti ini keadaannya, maka insya Allah begal itu akan ketakutan sendiri. Karena mereka sudah ada ancaman jelas gitu loh dari pemerintah. Plus ditambah rakyatnya kendel-kendel pula. Wah, ini sip ini. Maka dikatakan ya, ini termasuk bentuk meminimalkan begal di dalam suatu negeri. Maka dilakukan cara-cara sebagaimana disebutkan oleh para alim ulama kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, jika ada orang hendak mengambil harta orang lain dengan ancaman dibunuh, ya, apakah kita boleh menyerahkan harta kita atau kita lawan? Ya, ini kasus ditanyakan pada beliau rahimahullah, kalau ada begal mau ngambil harta kita, ngerampok dan seterusnya, apakah harta itu harus kita serahkan atau kita lawan? Maka beliau menjawab apa? Ajma'al muslimuna ala jawazin muqatalati quta'ut tariq wa qad ba'asa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Kaum muslimin sepakat, para ulama sepakat, bolehnya melawan perampok. Jawazin, bolehnya ngelawan perampok. Terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Jadi hukum asalnya boleh ngelawan itu, boleh melawan itu ya. Perampok apabila ingin merampas harta korban, maka si korban tidak wajib menyerahkan hartanya. Itu kesepakatan para ulama, kata Ibnu Taimiyah. Gak wajib menyerahkan hartanya, namun dia bisa melawan dengan cara yang paling mudah yang bisa ia lakukan.
Jadi hukum asalnya kalau dirampok itu tidak perlu diserahkan hartanya. Disuruh ngelawan seminimal mungkin yang kira-kiranya perampoknya nggak jadi ngelawan kita, nggak jadi ngambil harta kita. Mungkin minta tolong lah, ya, mungkin teriak-teriak. Nah, itu kan termasuk perlawanan minimal supaya perampoknya nggak jadi ngambil harta kita. Tapi jika tetap tidak bisa dihentikan dengan minimal perlawanan tadi, kecuali dengan senjata, maka korban boleh ngelawan dengan senjata. Kalau bawa, maka saya sarankan bawa ini loh jamaah sekalian, pisau yang isinya banyak itu loh, nah, lipat itu banyak itu. Nah, pisaunya MacGyver itulah katanya orang dulu, pisaunya MacGyver. Itu ada pisau, ada gunting, macam-macam itu kan. Itu tajam semua kan itu. Itu senjata yang mungkin barangkali. Kalau antum bawa pisau nanti dirazia kena. Kecuali antum bawa banyak. Karena antum penjual. Loh iya, penjual pisau nggak akan dirazia sama polisi. Dia berjualan kok. Tapi antum bawa satu, ditangkap. Untuk apa? Ngapain bawa satu? Nggak jualan kok cuma satu dok. Tapi kalau bawa banyak nggak akan ditangkap, karena dia jualan misalnya. Ya. Jika korban terbunuh, maka dia syahid. Dia ngelawan dengan senjatanya. Tadi minimal cara dia nggak bisa, kemudian dia harus ngelawan, kemudian dia terbunuh, maka dia syahid. Dan jika korban berhasil membunuh salah satu gerombolan begal tadi dengan prosedur yang di atas tadi, maka darahnya korban nggak bisa dituntut had. Dia nggak bisa dituntut dalam hukum Islam, nggak bisa dituntut. Oh berarti dia telah membunuh orang, kena kisos? Enggak. Darahnya nggak dituntut. Kenapa? Dia membela dirinya. Demikian pula ketika begal hendak membunuh korban, ulama sepakat korban berhak melawannya sampai kemudian kalau terjadi waliyadzubillah pembunuhan yang terjadi. Nah, pertanyaannya apakah harus dilawan? Nah, kata beliau rahimahullah, jika begal hanya mengancam harta, maka melindungi harta itu hukumnya tidak wajib. Artinya kasihkan saja hartanya. Karena potensi nanti saya terbunuh, pertimbangannya mungkin 90-10%. Mending hartanya dikasihkan saja. Harta bisa dicari. Ya, korban serahkan hartanya dan gak usah ngelawan. Jika ancaman yang diberikan adalah pembunuhan, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian wajib membela dirinya, sebagian tidak. Tapi kalau mau membela diri dengan hadis tadi itu, maka bisa dia dilakukan. Paham maksudnya? Ini cara tahapan-tahapan disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menghadapi begal. Ya, kalau bisa nggak ketemu itulah. Ya, kalau bisa nggak ketemu. Tapi andai ketemu mungkin koridor tadi bisa dipakai gitu loh. Ya, bisa dipakai. Ini disebutkan di Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu bagaimana dengan ancaman di akhirat? Tadi kan ancaman di dunia. Ya, ancaman di akhirat bagi pelaku begal. Kalau di dunia tadi diancam dibunuh, disalib, diasingkan dan seterusnya, maka ancaman di akhirat sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim nomor 140. Di Sahih Muslim nomor 140 di Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat Anda kalau ada orang itu hendak ngerampas harta saya?" Qala fala tu'tihi malak, jangan kau serahkan hartamu. Hukum asalnya nggak diserahkan. Tapi kalau potensi kemudian muncul nyawa kita hilang dengan harta kita nggak kita serahkan, ya serahkan saja hartanya. Ya kan banyak itu perampasan HP dan seterusnya itu kan banyak ya. Terakhir malah kemarin perampasan apa itu, sepeda motor. Ya, sepeda anak di bundaran ITS itu katanya habis nabrak saudaranya. Kemudian anak itu digonceng, kemudian sepeda pancal itu dibawa sama dua orang sepeda motoran. Sepedanya, sepeda angin. Ya nggak tahu mahal apa enggak, saya nggak tahu. Qala, kemudian orang ini bertanya, "Ara'aita in qatalani?" Ya Rasulullah, bagaimana jika dia memerangiku, membunuhku? Qala qatilhu, perangi dia. Lawan. Ini menunjukkan jemaah orang muslim itu sebenarnya harus kuat. Pemberani. Ya, harus berani. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku? Maka Nabi mengatakan, fa anta syahidun,
engkau syahid. Kalau ternyata kita perangi, kita lawan, ternyata kita terbunuh, maka kata Nabi SAW, anta syahidun, engkau syahid. Qala ara'aita in qataltahu, apakah kalau bagaimana pendapat Anda kalau saya membunuhnya? Qala huwa finnar, begalnya di neraka. Itu ancaman bagi Allah, bagi begal. Kalau dia terbunuh, neraka, finnar. Tapi kalau korbannya yang terbunuh, syahid, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maksud syahid di hadis ini? Diterangkan oleh para alim ulama kita, dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya, li'anna Allah ta'ala wa malaikatahu alaihimus salam yashhaduna lahu bil jannah, fa makna syahid wa mashhudulah. Karena Allah Ta'ala, makna dari syahid tadi itu, dan malaikatnya menyaksikan orang tersebut dengan surga. Jadi dipersaksikan orang yang terbunuh dari begal tadi itu disebut syahid Nabi kan. Karena Allah dan Rasulnya mempersaksikan orang ini masuk surga. Makna syahidnya apa? Disaksikan untuknya. Itu maknanya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ada 3 macam syahid. Beliau jelaskan di Syarah Muslimnya. Yang pertama, syahid yang mati ketika berperang melawan kafir harbi. Ya, kafir yang wajib untuk diperangi, mereka memerangi kita memeranginya, maka orang ini dihukumi syahid fid dunya wal akhirah. Disaksikan oleh penduduk dunia dia syahid, disaksikan oleh Allah dan Rasulnya di akhirat, oleh malaikat dia mati syahid masuk surga. Maka yang seperti ini tidak dimandikan dan tidak disolati. Ya, orang syahid berperang, qital, ya, head to head dengan kaum kafir, dia terbunuh, maka kalau meninggal tidak disolati dan tidak dimandikan. Dia dikubur bersama dengan pakaian-pakaiannya dan darah-darahnya. Dan nanti darahnya itu akan lebih harum dari minyak misik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sambil netes itu darah itu harum kayak minyak misik. Dan itu kebanggaan bagi seorang muslim nanti di yaumul qiyamah. Ya, bagi orang yang syahid. Yang kedua, syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi hukum syahid di dunia. Sebagaimana pernah kita bahas tentang beberapa orang yang meninggal yang Nabi katakan syahidun, dia syahid. Seperti apa? Mati karena tertimpa reruntuhan, mati ketika melahirkan, mati karena sakit perut, ya, mati karena tenggelam, termasuk dirampas hartanya tadi, hadis yang tadi itu. Ini termasuk syahid yang namanya syahid fil akhirah. Karena apa? Perlakuan dia ketika diurus jenazahnya sama seperti orang yang di dunia, dimandikan, disolati, dimakamkan dan seterusnya sana. Tapi pahala di akhirat disaksikan oleh Allah dan malaikatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahalanya tidak harus mesti persis sebagaimana orang yang syahid perang loh ya. Cuma persaksian dari Allah dan Rasulnya, iya syahid dia masuk surga. Tapi pahalanya tidak sama persis kayak orang yang qital berperang di jalan Allah, karena berbeda kondisinya. Tapi dari sisi pahala di surga, iya dia dapat pahala surga. Itu maknanya. Yang ketiga kata beliau rahimahullah, orang yang gulul ketika harta ghanimah belum dibagi. Ya, berperang ikhlas karena Allah, ya. Tapi ternyata ketika dia mendapatkan harta ghanimah, dia ambil sebelum harta ghanimah itu dibagi. Maka yang seperti ini kalau dia meninggal dunia, maka dia dihukumi syahid fid dunya, tapi tidak syahid fil akhirah. Lalu bagaimana syahid fid dunya? Maka dia diurus sebagaimana orang yang syahid di nomor pertama tadi. Tidak dimandikan, tidak disolati, langsung dikubur. Karena orang mengiranya apa? Oh ini orang syahid ini. Ternyata dia ngambil apa? Ngentit harta ghanimah. Pahalanya di surga, ya nggak dapat. Wong dia ngentit kok. Ya, tidak mendapat pahala syahid yang sempurna di akhirat, nggak dapat dia. Tidak sebagaimana orang yang pertama tadi. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis Muslim nomor 140 tadi. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang terkait dengan ancaman orang yang membegal kaum muslimin. An-Nasa'i nomor 4086.
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ar-rajulu ya'tini fayuriduli. Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang datang padaku dan ingin mengambil hartaku." Faqala dzakkarhu billah. Ingatkan dia tentang Allah. Jadi kalau ada orang mau merampas kita, nasihati dulu. Pak, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Sampean dolim ini. Begal itu katanya Imam Ad-Dhahabi dosa besar ke-20. Nasihati dulu supaya dia ingat Allah. Tambah muring-muring orangnya. Qala fa illam yadzakkar. Gimana ya Rasulullah kalau dia enggak ingat sama Allah? Dinasihati ternyata enggak mempan gitu ya. Qala fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin. Minta bantuanlah engkau kepada kaum muslimin di sekitarmu. Teriak-teriak kah atau apalah, ngambil aparat terdekat lah apa misalnya ya. Qala fa illam yakun hauli ahadu minal muslimin. Ya Rasulullah, enggak ada orang sekitarku ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Fasta'in alaihi bisultan. Minta tolong pada aparat yang berwajib. Jadi orang sekitarnya itu yang enggak ada gitu ya. Larilah dia pergi ke kantor pos. Kantor pos. Apa? Kantor polisi, kantor pos. Maksud saya pas polisi tadi itu. Hanya jadi kantor pos keluarnya. Pos polisi, minta tolong, Pak, tadi ada yang ngejar-ngejar saya, kenapa ke saya gitu ya. Qala fa inna asy-sultan anni. Tapi gimana? Aparat itu jauh ya Rasulullah. Masa membelayu sik ning kantor polisi sana ya. Kejauhan kan? Ya. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatil duna malik hatta takuna min syuhada'il akhirah au tamna'a malak. Kalau begitu bertarunglah engkau demi hartamu sampai engkau tercatat syahid di akhirat atau engkau berhasil mempertahankan hartamu. Ini hadis ini menunjukkan seorang muslim itu harus berani. Gak boleh pengecut. Ya, yang mudah-mudahan kita nggak ketemu kasus kayak gini gitulah ya. Mudah-mudahan nggak dibegal dan jadi begal. Ya, waliyadzubillah ya. Kalau yang kedua mungkin enggak lah. Tapi kalau yang kedua, yang pertama mungkin boleh jadi kita akan ketemu dengan kasus seperti itu. Kayaknya sulit menerapkan kayak gini ya. Suruh nasihati dulu. Ya akhi, ittaqillah. Antum jangan begal saya, takutlah sama Allah. Waduh, orang ini kayaknya sulit dinasihati ini. Hadis ketiga, yang terakhir. Abu Dawud nomor 4772, An-Nasa'i nomor 4099. Dari Said bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahidun." Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka dia syahid. Siapa yang dibunuh karena dia membela darahnya, karena membela agamanya maka dia syahid. Syahidnya yang tadi. Syahid yang kedua tadi. Syahid fil akhirah. Dia membela keluarganya, mau dirampok, mau dibegal, anaknya, istrinya, rumahnya dipertahankan, kemudian dia terbunuh, maka syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa tadi? Maknanya dipersaksikan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman berat, walahum adabun azim kata Allah Subhanahu wa taala. Dosa begal itu dapat ancaman yang besar azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti jamaah sekalian tidak ada taubat bagi orang yang begal, perampok. Kalau dia mau berhenti dari begalnya, kemudian dia tutupi kesalahan-kesalahan dan kebaikan-kebaikannya, bisa dia selesaikan. Cuma kalau sudah diekspos oleh pemerintah, maka dia harus menjalani hukum itu. Karena sudah sampai hukumnya itu ke ulil amri soalnya. Tapi kalau belum sampai ke ulil amri dia bertobat, selesai. Sama seperti kasus-kasus yang lain. Kalau ada dia berbuat dosa besar kemudian nggak sampai ke ulil amri, nggak sampai ke qadhi, maka dia bertobat, selesai urusannya. Tapi kalau sudah sampai ke qadhi, sampai ke ulil amri, fotonya terpampang di sana-sana, wanted dan seterusnya, ya sudah selesai. Mau tobat gimana dia? Dia harus menjalani hukuman. Masalahnya kalau hukum positif di negeri kita nggak akan seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di tadi kan. Iya,
nggak akan dipotong, bunuh dan seterusnya, atau disalib, atau mungkin yang keempat, yang terakhir tadi diasingkan gitu aja. Itu pun diasingkan di mana? Nusa Kambangan. Ya, terpencil pula itu ya. Terpencil pula. Tapi bukan berarti nggak ada tobat ya. Ingat kisahnya Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Tahu Fudail bin Iyad? Banyak hadis, banyak asar-asarnya, kaul-kaulnya yang indah yang sering kita dengar menghiasi kitab-kitabnya para ulama. Beliau termasuk pembesarnya ahli hadis tabi'ut tabi'in. Disebut dengan Abid al-Haramain, ahli ibadahnya kota Mekah dan Madinah. Fudail bin Iyad, sering dengar kan Fudail bin Iyad ya. Ada lagi namanya Qadhi bin Iyad, tapi bukan itu. Fudail bin Iyad itu ahli ibadahnya. Beliau termasuk tabi'ut tabi'in, lahir di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua, ya tahun 2 Hijriah. 200 Hijriah, maaf. Beliau disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di kitabnya Syiar Alam Nubala. Suatu ketika beliau itu terkenal sebagai seorang begal, penyamun yang sangat-sangat terkenal. Saking terkenalnya, saking pemberaninya, beliau nggak butuh tim. Ya. Fudail bin Iyad itu, ya, solo karir, sendirian dia, nggak butuh tim, saking kendelnya. Musafir mana saja, kafilah mana saja yang melewati daerah dia, ya di Tajikistan sana dahulu. Itu pasti kalau lihat, ini jalannya Fudail ini, nggak ada yang berani lewat. Padahal dia sendirian, nggak ada timnya dia itu. Saking beraninya dan saking teganya gitu loh. Raja tega waktu itu, ya, raja tega. Suatu ketika Fudail bin Iyad itu dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi itu punya rasa senang dengan seorang wanita di satu kota. Kemudian dia panjat rumah di tembok samping rumahnya itu. Kemudian terdengarlah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala. Bacakan Pak, Al-Hadid ayat yang ke-16. Al-Hadid ayat ke-16. Satu ayat yang bisa merubah seorang begal yang sangat kejam menjadi orang yang hijrah kemudian masuk Islam dengan keislaman yang baik. Ulama besar ahli hadis di masanya. Subhanallah, hanya dengan satu ayat. Al-Hadid 16. 57. Suratnya 57. Berarti bulan depan harus sering ngapalin nama surat ya. Di berita. Wah. Baguslah kalau gitu, surprise ya. Ya. Al-Hadid 16, betul. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsa'a qulubuhum bi dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa qala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Artinya belum tibalah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. ayat ini dibaca di sebuah rumah tadi itu ketika orang ini sedang sholat malam. Dan dia nggak tahu kalau ada Fudail bin Iyad, jagoannya, gembongnya, begal tadi itu mau ngendap-ngendap di rumahnya. Dia nggak tahu. Dia baca ya noting tulus saja, orang tinggal baca saja. Tapi ternyata ayat itu mengena di hatinya Fudail bin Iyad. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'tinil ladzina amanu tahsya'u qulubahum dzikrillah." Belumkah waktunya orang-orang beriman hatinya tunduk pada Allah? Maka Fudail mengatakan, "Benar ya Rob, sudah waktunya ini." Langsung tersentuh hatinya aja Mas. Bayangkan, ini jagoannya begal di masa itu. Yang semua orang itu takut padanya. Langsung hatinya itu langsung lumer. Langsung, ya Allah, kena saya ini. Lihat ya Mas, hidayah Allah itu bagi sebagian orang itu mungkin, bagi kita mungkin mudah. Artinya, mek ngono tok enak. Tapi bagi sebagian orang itu besar. Ada tadi kemarin cerita ada seorang yang kemudian hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
mulai ikut kenal kajian dan seterusnya, setelah harus keluar atau rugi sekitar 500 juta rupiah, baru kemudian mulai ngaji lagi, mulai kembali ke jalan Allah. Kadang harus ditempuh dengan pengorbanan harta, kadang harus ditempuh dengan pengorbanan raga, capeknya tubuh kita, ya, dan seterusnya. Fudail mungkin cuma dengar satu ayat dok, nggak seberapa dibanding dengan pengorbanan mereka yang 500 juta, sekian ratus juta dan seterusnya. Maka ini menunjukkan hidayah Allah itu bisa mengena kepada siapa saja dan dengan cara wasilah apa saja. Yang mungkin bagi sebagian orang itu luar biasa, bagi kita mungkin ngono tok iso mlebu Islam ya. Ngono tok lho tobat tuh. Bagi mereka bukan cuma itu tok, itu luar biasa bagi mereka itu. Kan banyak sering kita dengar bagaimana orang-orang yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fudail mendengar satu ayat ini, dan itu bukan diperuntukkan untuknya. Dia dengar tanpa sengaja. Bayangkan. Dia nggak sedang dengarkan kajian, enggak. Sedang dengar orang sholat malam baca ayat ini. Kemudian dia nggak jadi melakukan perbuatan tidak baik dengan wanita tadi. Kemudian pergilah dia ke sebuah rumah di sebuah reruntuhan. Kemudian ternyata di sana ada para musafir yang sedang bermalam juga di reruntuhan tadi. Musafir tadi mengatakan di antara teman-temannya, waduh kita ini lewat jalannya Fudail bin Iyad ini. Ya apa ini? Gimana kita mau berangkat? Takut kita. Fudail mendengar itu, ya Allah, saya ini bermaksiat selama ini ternyata membuat orang takut kepada saya. Saksikan ya Allah, saya akan mengabdi di Al-Haramain, di dua kota suci, untuk ngaji, untuk taklim, untuk beribadah di sana. Pergilah kemudian beliau tobat, belajar pada guru-guru beliau di kota Madinah dan di Mekah, dan banyak di Mekahnya beliau. Kemudian beliau menjadi ahli ibadahnya kota Mekah. Fudail bin Iyad yang orang dengar namanya itu wis gemeteran kabeh. Enggak ada orangnya itu. Dan tobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti kita ini yang dengan keadaan kita sekarang, yang kemudian mungkin barangkali masih ada 1-2 dosa yang mungkin belum kita tobati. Bukan tidak mungkin kemudian kita tobat pada Allah. Apalagi kita sering mendengar ya ayat-ayat Allah, kita sering mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering mendengar petuah para ulama, nasihat-nasihat pada mereka, maka mungkin lebih kita bisa menjaga seperti itu. Fudail bin Iyad yang nggak pernah ngaji, hanya dengar satu ayat tok langsung tobat loh, bayangkan. Lalu bagaimana dengan kita yang sering terpapar dengan banyak ayat, banyak hadis, banyak kaulnya para ulama, kemudian nggak tobat-tobat, yuk kebacut kita ini nanti. Hati kita jadi keras soalnya nanti biasanya. Ya. Kalau orang terpapar sesuatu terus menerus, biasanya akan menjadi rentan, dia nggak sensitif lagi. Itu kaidah. Orang terpapar terus-terusan, nanti sesuatu yang terpapar ini dia akan menjadi biasa. Orang sering lihat orang nggak pakai hijab, ya. Lama-lama dia akan menjadi pembiasaan bagi dirinya. Oh, gak apa-apa. Akhirnya kemudian ketika orang nggak pakai hijab dia lihat, apalagi dia telanjang, ya biasa-biasa saja. Maka orang yang paling kuat syahwatnya itu orang yang bisa menahan pandangan matanya. Nabi SAW itu orang yang paling kuat syahwatnya, karena beliau orang yang paling bisa menjaga pandangan mata beliau. Bayangkan satu malam beliau menggilir semua istri beliau dengan 1 kali wudhu loh. 1 malam beliau gilir semua istri beliau. Bayangkan. Karena memang betul kata para ulama, orang yang pandai menjaga pandangan matanya dengan dosa-dosa itu syahwatnya kuat. Karena kalau orang terpapar dengan hal yang sama, itu dia rentan, nggak sensitif, biasa-biasa. Ya, biasa-biasa saja. Ya, kayak saya kemarin terpapar dengan air es dingin terus, akhirnya gorokan saya rentan airnya, ya, sensitif airnya. Kemudian apa? Gejala mau flu. Ya, kotorullah kemudian saya hantam dengan air dingin, air hangat. Sampai di sini kena air kemeringet lagi. Mudah-mudahan ini nggak mempengaruhi gorokan saya. Iya, kemarin kotorullah di rumah ibu saya isinya es terus aja. Allahu Akbar. Rentan airnya, terpapar hal yang sama terus. Ya, mudah-mudahan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kisah dari Fudail bin Iyad rahimahullah untuk melengkapi faedah dari hadis ke-22 ini bisa memberi manfaat untuk kita. Ya, ini dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kisahnya sedikit tapi masya Allah beliau itu luar biasa. Ya, Fudail bin Iyad, kita sering dengar kan nama Fudail bin Iyad. Ternyata beliau itu bekas begal luar biasa, menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Ijen loh, nggak pakai tim dia. Bayangkan ngerampok sekian orang sendirian lagi. Wallahu Akbar. Tapi beliau kemudian menjadi ulama besar, ahli hadis di masanya, generasi tabi'ut tabi.
Semoga bermanfaat, semoga menambah iman dan amal soleh kita, dan semakin kita dekat dengan Allah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan terkait dengan dosa besar ke-22. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan jika ada yang bertanya. Ustaz, bagaimana kalau seperti bajak laut itu kan membaca kita di kapal, padahal kapal itu bukan milik kita, ini milik seseorang yang punya kita aja sebagai krunya yang mempertahankan kapal itu. Sama Pak, ya termasuk pula kalau dia sendirian pemilik kapalnya kan nggak mungkin dia di kapal itu, dia ada di perusahaan, di kantornya, nggak ikut berlabuh, kadang kan nggak ikut berlayar. Ya, berarti krunya kan, ya berarti krunya itu wakala dari pemilik kapal, maka dia pun juga berkewajiban untuk mempertahankan kapalnya. Berkewajiban sebagaimana kaidah disebutkan oleh Imam Taimiyah tadi. Tapi kalau kira-kira masih bisa dinego dan seterusnya, ya silahkan. Tapi biasanya kalau orang-orang perompak-perompak dari kapal yang di mana itu? Dari mana itu? Negeri-negeri Afrika, Somalia, negeri miskin itu ya, nggak punya penghasilan mereka itu, isinya ngerampok saja, sandra, minta tebusan sekian. Ya, itu juga termasuk bagian dari perampok, Pak. Ya, karena perampok disebutkan di jalanan, bukan berarti kalau di lautan nggak masuk gitu ya. Karena memang di zaman Nabi memang belum ada waktu itu untuk perampokan di lautan. Baru setelah kemudian di masanya Utsman bin Affan ada kapal-kapal kaum muslimin, baru kemudian berlabuhlah kapal-kapal sana sini, baru kemudian muncul namanya perompak-perompak lautan. Itu sama hukumnya dengan begal di jalanan. Ya. Maka ABK sebagai kru itu juga berkewajiban mempertahankan, Pak. Sebagaimana dia mempertahankan hartanya sendiri. Karena misalnya gini, kan kita nggak bertanggung jawab nih, misalnya, wes kamu ambil-ambilin untuk tungguanku ya kok. Ya kan gitu kan, ya nggak gitu lah. Kita juga bekerja di situ, berarti kita mengambil manfaat dari apa yang sedang kita jaga. Nah, berarti kita mendapatkan sebagai wakil di sana. Kita dikasih amanah kan, ya tolong jaga kapal saya, berangkat pulang selamat kan gitu kan ya. Ya sama, berarti kita wakilnya. Kru, ABK dan seterusnya itu bagian dari yang harus mempertahankan hartanya. Allah a'lam bishawab. Kalau di kaidah menghadapi begal, kalau dulu kan memang kan kaum muslim ya, artinya banyak pihak pria yang sering safar. Kalau sekarang kan wanita pun banyak sering berpergian di luar. Nah itu kaidah sikapnya seperti apa? Ya tadi, kalau misalnya hartanya saja yang diambil, maka serahkan saja hartanya. Karena potensi untuk dihilangkan nyawa mungkin besar, maka serahkan hartanya saja. Selesai. Maka insya Allah dia selamat, ya, terutama bagi ibu-ibu yang sedang safar dan seterusnya. Ya. Ini faedah pula kalau banyak wanita jangan banyak pergi safar sendirian, harus sama mahrumnya, harus sama jagoannya, anak lakinya ya, atau bapaknya, suaminya atau bapaknya, maka itu akan memberikan rasa aman. Kadang-kadang orang itu kayak di jalan-jalan itu kan yang dibegal itu kan ibu-ibu yang punya tasnya nyangklong ke sini, samping atau di belakang gitu kan diambil. Yang kemarin yang baru itu orang naik sepeda diambil tas pinggangnya itu ya, karena ceklekannya kan di belakang, jadi ceklek gini ya, itu jelas-jelas itu perampok itu, walaupun dia nggak pakai senjata. Jelas-jelas itu ya, yang nggak bisa dikejar loh, dia naik sepeda, orang yang nggak mau pakai motor ya. Sama. Jadi kalau misalnya hartanya lebih bisa diberikan dan dengan itu nyawanya selamat, maka lebih baik hartanya diserahkan saja. Apalagi mungkin hartanya mungkin nilainya mungkin masih bisa dicari di waktu yang lain. Kaidahnya melawan, Ustaz. Misalnya wanita ini ya bisa bela diri atau begitu. Oh, masya Allah, silakan. Ya, dia sabuk hitam, jujutsu dan 2 itu. Ternyata yang rampok baru kemarin belajar sabuk putih. Kayak gini-gini. Nah, intinya gini, kalau yang korban itu berkemampuan silakan untuk dilawan, gitu loh. Tapi kalau potensinya dilihat, waduh ini saya nggak berdaya, kemudian perampoknya misalnya lebih dari 1 daripada saya, nyawa saya, kasihkan hartanya aja. Itu. Tapi kalau mau ngelawan monggo silakan, betul, itu bagus untuk memberikan rasa jerah mereka gitu loh. Karena mereka kalau dibiarkan nanti akan memberi efek apa? Ketakutan pada masyarakat. Tapi kalau ada yang ngelawan kan mereka, kemudian muncul. Ya apalagi sekarang modelnya diviral-viralkan gitu ya, masyarakat berani melawan. Nah,
Sehingga kemudian aparat akan lebih banyak aktif melakukan patroli di jalanan tadi. Itu biasanya kan jalan-jalan sepi yang nggak ada patroli polisi. Biasanya gitu biasanya. Ya. Kapan hari itu di mana itu ya? Di daerah Merah apa mana itu? Emang jalannya sepi sih kalau malam itu. Emang sepi. Potensi itu. Allah alam shawab. Kalau main hakim sendiri itu Main hakim sendiri. Main hakim sendiri kalau dia ketahuan ngerampok kita tidak apa-apa. Maka tadi kalau misalnya dia terbunuh dengan kita menjadi korban, darahnya nggak bisa dituntut kita. Korban nggak bisa dituntut. Itu di hukum Islam ya. Beda kalau hukum positif. Bisa jadi orang yang korban jadi terdakwa. Contoh kemarin orang ngambil handphone apa itu, kemudian digepuki itu. Terus ditanya, kenapa kamu kok mukuli dia? Lah, jadi terdakwa akhirnya dia. Ya, korbannya jadi terdakwa, dibawa ke polisi karena dia mukuli. Kenapa kamu mukuli dia? Ya, dia ngambil barang saya kok ya. Jadi disalahkan dia. Loh, secara hukum Islam itu sebenarnya nggak apa-apa, membela diri kok. Apalagi sampai terbunuh. Tapi kalau namanya main hakim sendiri berarti rombongan. nggak sendiri. Berarti nggak sendirian kan? Ya berarti main hakim bareng-bareng gitu. Karena kalau kita head to head berarti masuk pada keumuman hadis-hadis tadi yang disebut tadi. Tapi kalau kemudian main hakim sendiri berarti ini ada kasus ngerampok kemudian masyarakat datang gitu kan. Nah, diserbu ini nggak boleh. Ini nggak boleh kalau ini. Tetap nggak boleh. Ya. Karena nanti bisa kena hukum yang lain soalnya. Jadi kalau main hakim sendiri tetap tidak boleh. Karena koridornya ada di ulil amri ketika dia harus di kisos, dia harus dihukumi. Cuma kalau kasusnya ketika itu kita langsung hadap-hadapan. Nah tadi pilihannya tadi, serahkan harta, lawan dia terbunuh atau kita yang terbunuh. Kan nggak ada disebut di sana orang dipukuli bareng-bareng, nggak ada kan? Nggak ada. Dia suruh minta tolong kan tadi ya. Jadi minta tolong. Nggak ada Rasulullah, orang sekitar saya nggak ada. Minta tolong sama aparat wajib, jauh ya Rasulullah. Yaudah lawan aja kalau gitu. Kan gitu tadi. Nah, jadi kalau main hakim sendiri dalam pengertian konteks kita itu dikeroyok bareng-bareng enggak boleh. Berarti kalau ada rampok kita bantu melawan? Bantu melawan boleh. 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 Dilawan. Ya, kalau bisa dilumpuhkan tanpa harus membunuh ya silakan, enggak apa-apa. Karena itu lebih bagus kan supaya mereka nanti diproses dengan pihak yang berwajib. Walaupun mungkin ya prosesnya proses hukum positif ya. Ya, hukum positif. Itu. Allah alam shawab. Ada lagi? Saya tanyakan. Ya. Tapi maaf tidak terkait dengan. Oh ya. Saya baca di Google lah terus terang tentang tergelincirnya kalau nggak salah seorang ulama dan ahli ilmu namanya Abdullah bin Qasim. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan. Maksudnya saya ingin penjelasan dari seorang Ustadz Abdullah bin Qasim yang tergelincirnya Abdullah bin Qasim sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan ateis. Terima kasih. Kenapa dia tergelincirnya? Kenapa? Tergelincirnya kenapa dia? Yang saya baca itu tergelincirnya dia pernah melontarkan seperti ini. Kalau nggak bahasanya cuma nggak kalau tidak ada saya dan kalau tidak ada saya artinya kesombongan. Kalau tidak ada saya maka mungkin umat Islam itu entah gimana gitu. Maksudnya itu memang dia pernah diberi gelar seorang ahli ilmu bahkan siapa ya ada ustadz lain yang mengatakan bahwa bukunya Abdullah bin Qasim ini adalah bisa juga menjadi jalan seorang pembaca atau yang mempelajarinya itu bisa masuk surga sampai segitunya. Terus kemudian Abdullah bin Qasim itu juga pernah berkomentar seperti ini. Kalau intinya kalau tidak ada saya, maksudnya itu memang kebenaran itu kan saya kan bacanya di Google terus terang. Kebenarannya itu benar apa tidak atau bagaimana? Iya. Barakallahu fiik. Wallahu alam soal kisah atau nama itu saya belum pernah baca. Dan juga saya belum pernah dengar. Cuma kalau ada tergelincirnya para ulama, ya boleh jadi. Ulama tergelincir itu potensinya ada. Bukan berarti mereka maksum. Ulama tidak maksum kok. Ulama itu ada kesalahan, iya. Cuma ada sikap-sikap
yang harus kita junjung ketika ada ulama tergelincir. Itu ya. Oh ini loh Tat. Apa? Abdullah Al-Qasimi dikenal sebagai kritikus yang mampu mematahkan argumen para ateis yang mencoba menyerang Islam dan meragukan keberadaan Allah. Tapi dirinya kemudian masuk pada jajaran ulama kibar besar. Cuma terakhirnya dia justru ateis. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Nggak menutup kemungkinan itu. Lah orang-orang siapa itu? Itu tahun berapa itu? Ulama tahun berapa itu? Takbir. Ulama mutaakhirin atau ulama khalaf atau ulama salaf? Ya. Offline aja. Ya. Ya nanti saya jawab offline aja lah. Karena masih iya. Kok tambah lama tambah sejuk udara kita ya. Mudah-mudahan sinar matahari yang menyinari kita di siang hari menjadi saksi kita nanti yaumul qiyamah. Bahwasanya hari ini kita sedang thalabul ilmi. Semoga Allah jadikan ini jalan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin